Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT. Hari ini kita bersua lagi di acara yang akan membahas tentang ekonomi syariah. Tentu saja narasumber yang hadir di pagi hari ini Anda sudah sangat mengenalnya karena beliau hadir dari KSPPS UB Syariah, dan beliau ada Pak Nur Kholis Majid SE selaku manajer UBS dan juga Pak Miswanto SBD sebagai kepala operasional UBS. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, lancar kegiatan UB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan di kesempatan ini tentu saja para pemirsa sudah sering mengikuti tayangan talk show ini terkait dengan produk-produk yang ada di UB Syariah. Anda tentu saja kegiatan-kegiatan menabung, kemudian pembiayaan ini sering Anda lakukan. Atau juga bagi Anda yang merasa bahwa ketinggalan ya, bisa jadi karena baru bergabung beberapa bulan sebagai warga ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran, sehingga belum mengerti kalau ada koperasi ya, koperasi syariah kita KSPPS UBS ini. Dan di sana Anda bisa memaksimalkan diri untuk menghindari hal-hal yang di proses perekonomian ini tidak syar'i ya, bahaya karena ini akan mendekati riba begitu. Anda silahkan saja langsung atau bergabung di Majelis Tafsir Al-Quran yang memiliki KSPPS UBS ini. Dan pagi hari ini yang akan disampaikan terkait dengan produk lain selain pembiayaan dan lain sebagainya, meskipun ini juga masih tetap di pembiayaan, adalah akad ijaroh. Apakah akad ijaroh itu? Nah, ini yang perlu kita simak bersama dengan seksama. Silakan untuk Mas Kholis, silakan. Baik, terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam kesempatan hari ini kami dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Usaha Bersama Syariah bisa bersua kembali dalam acara Ekobis di channel MTA TV ini. Dalam kesempatan hari ini kami mencoba untuk sedikit menjelaskan atau menyampaikan mengenai yang tadi sudah dicuplik Mas Rudi, yaitu mengenai akad ijaroh. Salah satu akad pembiayaan yang sudah banyak dipakai di lembaga keuangan syariah, baik itu dalam perbankan ataupun dalam koperasi ataupun BMT gitu. Akad ijaroh sudah ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9 tahun 2000. Di sana sudah cukup dijelaskan dalam fatwa itu bahwa banyaknya kebutuhan dari masyarakat, dari nasabah, dari anggota untuk menginginkan manfaat dari suatu barang ataupun jasa, sehingga Desan MUI perlu mengeluarkan sebuah fatwa mengenai akad pembiayaan ijaroh. Jadi akad ijarah itu intinya pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Pemindahan hak guna dari manfaat suatu barang atau jasa, kemudian nanti rukun-rukunnya itu mestinya di sana ada sigot, jadi ada ijab qabulnya, ada penyewa dan pemberi sewa, kemudian nanti ada objek yang disewakan Pak Rudi. Jadi objeknya itu ada barang ataupun jasa.
Kemudian akad ijarah ini mestinya nanti di sana ada waktu tertentu, waktu tertentu yang dinyatakan dengan bentuk sewa itu. Jadi akad ijarah sewa menyewa ini harus dituangkan dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk sewa barang. Kemudian akad ijarah ini tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Jadi yang dipindahkan itu hanya manfaatnya dari barang atau jasa tersebut. Nah, skema dari akad ijarah ini saya kira cukup banyak. Misal saya kasih contoh, nasabah atau anggota itu ingin menyewa suatu gudang gitu. Nah, skema pertama mungkin gudang itu sudah dimiliki oleh lembaga keuangan. Kalau sudah dimiliki berarti gudang itu nanti tinggal disewakan ke anggota ke nasabah gitu. Itu skema pertama. Kemudian kalau skema kedua, ketika nasabah itu memerlukan manfaat atau ingin menyewa suatu gudang, kemudian lembaga itu belum memiliki, ya berarti lembaga itu harus menyewa terlebih dahulu gudang tersebut. Kemudian nanti baru disewakan kembali kepada anggota. Ataupun skema ketiga, gudang itu dibeli dahulu oleh lembaga, baru nanti disewakan kepada anggota. Saya kira sedikit gambaran mengenai akad ijarah seperti itu, Pak Rudi. Ya. Baik, ada tambahan mungkin dari Pak Wisanto? Ya, yang jelas untuk akad ijarah itu namanya sewa. Jadi nanti harus ada objek yang jelas, barang atau bentuk kios atau bentuk gudang itu harus sudah jelas dulu objeknya, Pak Rudi, sehingga nanti objek yang jelas itu nanti kita akad dengan ijarah atau sewa kepada anggota. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya. Baik, pemirsa, Anda mungkin sudah memiliki gambaran sekarang tentang akad ijarah. Mungkin di kegiatan sehari-hari lebih familiar dengan sewa begitu. Namun ini dikelola atau diatur dengan syariah begitu. Yang pertama adalah tadi tidak dari KSPPS itu tidak memiliki ya. Ketika tidak memiliki maka di sana harus mengerti dahulu, dan itu bisa dilaporkan ya. Misalnya saya pengen sewa toko ini, misalnya toko A begitu. Nah, memang toko A itu sendiri maksudnya ruko itu disewakan. Kemudian ketika memang pasti disewakan, kita baru melaporkan, atau mungkin kita sudah menyampaikan dulu, berbicara dengan yang pemilik ruko tadi, kira-kira berapa begitu. Nah, ini baru disampaikan ke pihak KSPPS begitu ya. Begitu. Kemudian follow up-nya nanti dari KSPPS akan ke sana, atau mungkin bertiga ke sana pun juga nggak masalah ya. Bisa ya. juga. Dan yang seperti ini apakah hanya untuk ruko saja atau mungkin termasuk kendaraan begitu? Sewa kendaraan itu bisa nggak? Sama juga? Bisa, Pak Rudi. Bisa ya? Jadi untuk ijarah itu objeknya bisa barang, bisa jasa. Kalau barang itu banyak sekali, bisa gudang, bisa ruko, bisa rumah, bisa mobil gitu. Kalau jasa itu ya banyak. Misal jasa pengetikan, kemudian ada beberapa lembaga keuangan teman-teman BMT itu yang dia masih ada produk pembiayaan kepengurusan pengurusan haji umroh itu bisa, itu kan jasa ngambil. Kita bantu pengurusan haji atau umroh, nanti kita ngambil ujrohnya gitu. Ya. Kalau barang itu kita ngambil sewanya. Ujroh itu apa kalau di Indonesia kan? Ujroh itu istilah gampangnya upah atau fee. Kita bantu nguruskan umroh, terus nanti kita minta upah. Gitu. Ya. Tentu saja akad atau kesepakatan ini harus kedua belah pihak sepakati ya. Ya. Jadi
Begitu pemirsa dan Anda, kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 02716793000 bagi yang mau telepon. Kemudian SMS WA di 08112553 terkait dengan ini, misalnya saya mau nyewa sebuah ruko dan kemudian kesepakatan itu sudah terjadi. Ketika ada sesuatu di sana yang misalnya ini ada plafon yang ternyata di tengah perjalanan runtuh atau bagaimana, itu bagaimana akad-akad ini apakah bisa diperbarui atau bagaimana? Kalau mengacu kepada fatwa Desen MUI tadi yang nomor 9 tahun 2000 itu, kalau itu sebatas bukan karena kelalaian dari pihak penyewa, itu masih menjadi tanggung jawabnya pemberi sewa. Oh ya, ya. Ya. Begitu. Dan untuk saat ini apakah di saudara kita yang menjadi anggota itu pun juga menggunakan layanan ini? Banyak? Sudah cukup banyak. Ya. Rata-rata mereka menggunakan. Ada yang untuk sewa rumah, kemudian untuk sewa tempat usaha gitu loh, bisa warung, bisa ya fleksibel ya. Ada juga yang rumah itu istilahnya untuk tinggal, kemudian juga untuk usaha itu juga ada. Kemudian banyak juga yang untuk sewa lahan, sewa sawah gitu. Oh, ya. Dan margin atau bagi hasil ya, di sini sebenarnya kalau di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah itu atau KSPPS itu tidak pernah mematok berapa persen ya sebenarnya ya, hanya kesepakatan kan? Kesepakatan kan, itu bagian dari adil begitu. Nah, selama ini memang kalau bisa di rata-rata nggak bisa juga ya, di rata-rata biasanya berapa persen itu nggak bisa juga ya? Nggak bisa karena itu sifatnya negosiabel. Ya, dan juga garis besarnya tolong menolong juga ini ya. Iya kan? Ya tetap ada unsur seperti itu. Iya. Karena sesama muslim di sana, meskipun juga terkadang ada KSPPS yang di sana anggotanya tidak mesti orang Islam. Ada kan seperti itu? Bank syariah lah misalnya seperti itu. Belum tentu anggota nasabahnya orang Islam kan, banyak juga seperti itu. Iya, sebanyak yang kita tahu justru non-muslim masih banyak yang terasa di perbankan syariah. Tapi kalau yang khusus KSPPS atau BMT pasti semua ya mesti muslim. Oh ya? Iya. Oh, anggotanya mesti muslim? Iya, sepanjang yang saya tahu kalau yang sudah KSPPS, BMT itu mesti muslim. Dia mesti tidak mau menerima anggota atau calon anggota itu yang non muslim gitu loh. Apalagi di KSPPS UBS ini ya gitu harga mati bagi kami. Apalagi kan kita harus warga MTA. Oh iya, kalau itu pasti kalau UBS karena sifatnya internal itu pasti warga ngaji, pasti Islam ya. Itu. Baik pemirsa, masih kita nantikan bagi Anda yang saat ini mungkin bertanya tentang akad ijaroh, yakni akad sewa, yang biasanya mungkin Anda belum tahu seperti apa. Soalnya yang biasa dilakukan adalah pembiayaan. Bagaimana kita mungkin konsumtif, kita ingin membeli mobil karena kebutuhan untuk usaha Anda dan sebagainya, itu biasa dilakukan. Tapi ketika ini adalah untuk sewa rumah, kalau tadi sempat disampaikan pengetikan itu bagaimana maksudnya? Ya rental komputer atau apa itu kan kita gitu. Yang kita jual kan manfaat dari jasa rental komputernya itu. Kan seperti rental mobil aja itu. Jadi sedikit saya tambahkan Pak Rudi. Ya, mungkin untuk kemantapan aja ya. Dalam fatwa Desen MUI nomor 9 2000 ini, jadi salah satu dalil yang dipakai untuk akad ijarah itu, mungkin saya cuplik 2 ayat aja ya. Dari pertama itu firman Allah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi anak kita disusukan orang lainan berarti kita ngambil manfaat dari penyusuannya itu. Kemudian kita membayar upah gitu loh. Ini salah satu dalilnya. Kemudian yang kedua, surat Al-Qasas ayat 26 ini. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hei ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ketika kita memperkerjakan orang lain gitu kan, kita mengambil manfaat dari tenaga dia gitu loh. Kemudian kita memberi upah. Lah upah itu kan sebagai ujurnya. Ya, itu ya dua ayat tadi ya. Saja ini orientasinya kalau di situ adalah orang begitu ya. Iya. Bukan barang ya. Ya orang itu sebenarnya juga barang tuh Pak Rudi. Ya itu lebih ke jasa juga bisa. Makanya tadi saya sampaikan ada barang, ada jasa gitu. Ya ya. Kasus di koperasi kita ini ada anggota yang ingin menyewa rumah Pak Rudi ya. Jadi dia nggak punya rumah kemudian mau sewa. Untuk sewa kan si anggota nggak punya uang untuk membayar secara dia mau kontrak selama setahun kan uangnya nggak ada atau nggak cukup lah. Maka nanti si anggota ini mengajukan ke koperasi, kemudian koperasi ini langsung membayar ke rumah yang disewakan itu. Pemilik rumah. Koperasi membayar tunai sejumlah nominal yang disewakan selama setahun misalnya, setahun. Kemudian nanti setelah ini disewa oleh koperasi, maka ini nanti disewakan lagi ke anggota yang mau nyewa rumah itu tapi nggak punya dana untuk membayar. Jadi prosesnya nanti seperti itu. Sehingga nanti si anggota ini nanti tidak membayar ke pemilik rumah, tapi anggota ini nanti membayarnya ke lembaga, ke koperasi. Dan koperasi membayarnya ke pemilik rumah itu tunai, lunas. Nah, otomatis kan karena kita sudah mengeluarkan biaya selama setahun, misalnya taruhlah 6 juta, kita bayar tunai 6 juta ke pemilik rumah. Ya. Kemudian kita nanti menyewakannya ke anggota ini nggak mungkin 6 juta. Iya. Iya Pak Rudi ya? Ya, untuk upahnya. Otomatis nanti kita menambah. Pengurusan dan sebagainya. Menambah karena kita nyewanya 6 juta, maka nanti mungkin ya kita sewakan ke anggota ini ada tambahan, misalnya 6,5 juta dan sebagainya, tergantung dari kesepakatan antara anggota dengan pihak lembaga. Prosesnya seperti itu Pak. Iya. Dan apakah ada agunan di akad ini? Secara untuk mengikat antara anggota dengan pihak lembaga, bagaimanapun ketika kita ada pembiayaan mesti mensyaratkan adanya agunan, ya, karena ya ini untuk menjaga ini. Sebenarnya agunan itu sudah kita tempatkan ke nomor sekian, ini hanya untuk jaga ini satu saat ada terjadi one prestasi antara anggota dengan pihak lembaga, nanti agunan ini yang nanti bisa kita pakai untuk menyelesaikan. Iya. Karena ketika di pembiayaan pembelian rumah itu agunan bisa diambil dari sertifikat ya. Bisa. Itu. Sementara ini kan tidak ada sertifikat yang di sana. Berarti tetap agunan itu mungkin karena dia tidak punya cash dan tidak mungkin akan menjual aset yang dia miliki, maka dia serahkan itu bor untuk mungkin sertifikat atau BPKB dan sebagainya. Baik Musa, dimanapun Anda berada, sangat menarik bahasan untuk pagi hari ini tentang akad ijaroh. Maka Anda kami nantikan untuk bergabung di telepon 02716793000, SMS WA di 08112553.000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian ekonomi bisnis syariah untuk pagi hari ini bersama narasumber kita dari UB Syariah, KSPPS. Ya, KSPPS singkatan apa? Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ya. Tempatnya mana?
Nah, itu ada di Solo. Sementara kantor pusatnya ada di Solo. Sementara meskipun Anda saat ini ada di luar Solo atau bahkan di luar Pulau Jawa, itu pun juga nggak masalah karena banyak dari saudara kita yang di luar itu pun juga masih bisa berinteraksi atau menggunakan jasa KSPPS atau menjadi anggota KSPPS UBS ini. Ya, mungkin bisa disampaikan sebenarnya bagaimana ketika kita menjadi warga ngaji dan ingin karena belum bergabung sebagai anggota, caranya bagaimana nih? Monggo Pak Mis. Untuk menjadi anggota KSPPS Usaha Bersama Syariah itu memang syarat utama atau pintu masuknya adalah harus menjadi warga tetap Majelis Tafsir Al-Quran dulu. Sehingga untuk mustami' atau yang belum jadi mustami' atau belum masuk terdaftar sebagai anggota warga Majelis Tafsir Al-Quran, ya mohon maaf ini belum bisa kita terima sebagai anggota. Kemudian nanti setelah menjadi warga tetap itu nanti untuk mendaftar itu cukup mudah ya. Jadi pemirsa semua bisa mengajukan aplikasi pembukaan menjadi anggota. Itu cukup murah ya. Cukup murah Pak Rudi karena hanya dengan membayar biaya simpanan pokok sebesar 10.000, kemudian membayar simpanan wajib 10.000. Itu sudah nanti menjadi otomatis menjadi anggota. Dan dalam form pembukaan menjadi anggota ini nanti harus ada tanda tangan dan cap jempol tangan kiri. Kemudian setelah membayar simpanan pokok 10.000, simpanan pokok ini simpanan yang dibayarkan satu kali selama menjadi anggota. Ya. Jadi hanya cukup satu kali 10.000 ini sudah menjadi anggota. Kemudian simpanan wajib ini diharapkan setiap bulan itu bisa membayar ya, juga sebesar 10.000. Nah setelah itu anggota mau nambah simpanan lagi yang namanya simpanan sukarela, simpanan warga ini tidak terbatas berapapun nominalnya bisa kita terima ya. Dan insya Allah nanti dana-dana yang Bapak Ibu titipkan di tempat kita nanti kita kelola, kita salurkan ke warga Majelis Tafsir Al-Quran yang lain yang membutuhkan. Sehingga nanti dana yang diamanatkan dari Bapak Ibu semua ke kita salurkan ke warga kita untuk dipakai untuk usaha dan sebagainya. Nanti hasilnya setelah ada hasil, nanti kita kembalikan ke anggota sebagai bagi hasil dari simpanan sukarela tadi. Ya, untuk simpanan pokok dan simpanan wajib ini tidak ada bagi hasil. Ya. Yang dapat bagi hasil hanya simpanan sukarela yang dananya nanti kita putarkan atau kita alihkan, kita salurkan sebagai pembiayaan ke anggota warga MTA yang lain, sehingga nanti ada margin atau keuntungan yang dikembalikan ke lembaga dari pembiayaan tadi, ada margin atau keuntungan yang masuk ke lembaga KSPPS UBS, kemudian nanti dari keuntungan tersebut nanti kita bagikan ke anggota sebagai bagi hasil dari simpanan sukarela dari Bapak dan Ibu semua. Seperti itu Mas Rudi. Iya. Demikian ya pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda sekarang sudah mulai bisa mengerti bagaimana ketika ingin bergabung menjadi anggota di KSPPS UBS ini. Ya, tentu saja yang paling mendasar adalah Anda warga ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran itu. Kalau mustami belum bisa ya Bergi? Ya, sementara belum bisa ya. Mustami hanyalah ada sebagai tamu untuk mengaji dan belum terikat sebagai warga begitu. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, selain itu kalau di kantor pusatnya ada di Jalan Serayu nomor 2, ya. Betul? Iya. Nomor 2 ya? Iya.
Kemudian kalau teleponnya di 0221 655 652. Oh, 652. 6444. Jadi Pak Rudi, untuk pelayanan kami tetap kantor kas kami masih alamat yang sama di Jalan Serayu nomor 2 RT 3 RW 14 Semanggi Pasar Kulon Surakarta. Itu kantor pusat kami. Kemudian kami saat ini belum memiliki cabang. Tapi layanan kami di luar kantor kas itu dalam bentuk kantor layanan kas. Kita sudah membuka kantor layanan kas itu lebih dari 90 titik kantor layanan kas yang tersebar di majelis cabang atau perwakilan MTA, terutama di Solo Raya. Ada beberapa titik di wilayah Ngawi, kemudian di wilayah Semarang, Kabupaten Semarang, kemudian juga beberapa titik di wilayah DIY, terutama di Gunung Kidul. Ya. Dan layanan kas itu sendiri bukannya tidak setiap hari, ya kan? Setiap hari, cuma setiap hari cuma kita mobile pindah-pindah Pak Ari. Jadi mungkin hari Senin itu di layanan kas di beberapa titik di mana gitu. Iya, kalau di satu tempat itu tidak setiap hari kan? Rata-rata hanya satu minggu satu kali. Ya, itu bersamaan dengan kegiatan pengajian. Iya, kan? ada yang bersamaan, ada yang tidak. Oh iya. Begitu pemirsa. Jadi mungkin bagi Anda yang sudah mengaji dan mengerti bahwa kajian kita terkadang memang ada yang satu kali bahkan sekali dalam seminggu, namun ada juga yang sekali, ada kadang-kadang dua kali, seminggu dalam 2 kali ada juga ya. Kemudian ada juga yang 2 minggu sekali begitu, yang ada di luar Jawa kadang-kadang 2 minggu sekali juga begitu. Tapi jadi saya tambahkan Pak Rudi, jadi untuk UBS ini khususnya di kantor pusat itu kita tidak mengenal hari libur. Jadi kita Sabtu Ahad itu tetap buka. Kalau Sabtu itu kita dari jam 8 sampai jam 12, jadi setengah hari lah. Kemudian kalau Ahadnya itu kita siang bukanya setelah Ahad pagi atau setelah jam 12 itulah sampai nanti. Dan jam ada 4. Di kantor pusat juga? Maksudnya? Di kantor pusat di Semanggi, kalau Ahad itu di kantor pusat di Semanggi ataupun buka, ya? di layanan kas kita yang di gedung Majelis Pusat Ronggo Warsito. Makanya khusus untuk warga MTI yang luar kota mungkin bisa memanfaatkan yang di Ronggo Warsito itu. Mungkin sekalian Ahad kan setelah kajian Ahad pagi itu. Baik, begitu ya pemirsa dimanapun Anda berada. Selain itu, adapun saat ini saya yakin juga bahkan mungkin di luar kota Solo yang saat ini memiliki tabungan bisa jadi tidak hanya memiliki rekening di UBS begitu, namun di bank-bank konvensional. Itu pun tidak jadi masalah selama ketika di bank konvensional ketika ada transferan itu langsung diambil ya, jadi tidak sifatnya mengendap akhirnya nanti terjadi riba di sana. Sifatnya kalau hanya untuk lalu lintas transaksi. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindari karena orang umum kita kan ketika berusaha memiliki usaha begitu transaksinya dengan masyarakat yang lain begitu. Baik, ini saya buka untuk pertanyaan. Ada dari Pak Wagio di Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak nyuwun pangapunten, derek tanglet kantornya UBS di mana nggih? Insya Allah saya mau derek. Kalau hari Ahad apa buka nggih Pak? Ya itu silahkan. Oke, kalau hari Ahad itu ya seperti yang disampaikan Mas Nurkholis, untuk hari Ahad kita masih buka. Kalau yang di kantor Semanggi itu bukanya ya jam 12-an lah, 12 sampai jam 4 sore. Kemudian kalau yang di gedung Ronggo Warsito nggih sama, setelah akad pagi selesai kita sudah siap. Ya, ini sebenarnya untuk melayani dari bapak-bapak yang ikut pertemuan di ngurus-ngurusnya akad pagi niku. Tapi kalau masyarakat umum itu bisa kita layani di gedung Ronggo Warsito ya sekitaran jam 2 lah, ya. Karena kalau jam 2 itu kan sudah pada naik, ya. Semua peserta pertemuan sudah pada naik, maka yang di bawah 29 nanti bisa dimanfaatkan untuk warga-warga umum yang mau gabung dengan KSPBS UBS.
sehingga nanti tidak terlalu menimbulkan kredit ketika jam habis duhur itu sampai jam 2 itu masih kredit Pak Rudi. Ya, setelah itu peserta pertemuan itu sudah pada naik, insya Allah sudah sepi, sudah kosong lah. Ini nanti bisa dari warga-warga yang tadi akad pagi mau sekaligus ke UB, nah nanti nunggu jam 2 ke atas, sehingga nanti tidak tumbuhan dengan peserta pertemuan akad siang. Begitu Pak Rudi. Ya. Saya tambahkan Pak Rudi. Ya. Saya belum tahu domisili Pak Wagio itu Sragennya di mana. Oh ya, bisa ke cabang terdekat. Kalau nanti harus ke pusat Semanggi atau ke kantor Mas Pusat kan mungkin jauh. Kita untuk wilayah Sragen itu juga sudah membuka layanan kas itu cukup banyak. Mungkin mulai dari Sumber Lawang, Tanon. Kebetulan kalau di Gemolong itu kita juga buka kantor layanan kas tiap hari Pak Rudi. Itu malah pagi sampai sore. Senin sampai Sabtu gitu di Majelis Gemolong itu. Kemudian kalau ke timur kita membuka di cabang Sragen Kota itu, kemudian juga di Sambung Macan, kemudian di beberapa wilayah Masaran, kemudian di Kedawung. Jadi untuk wilayah Sragen kita cukup banyak untuk layanan kas kita. Ya begitu nanti Pak. bisa menghubungi petugas yang kita kirim ke sana. Begitu Pak Wagio di Sragen, mungkin bisa sampaikan nih, kalaupun Bapak domisilinya di mana? Iya, nanti kita arahkan biar terdekat. Betul. Jadi yang jelas Bapak harus memastikan diri apakah Bapak sudah ngaji ya, karena ini belum tahu. Siapa tahu hanya baru pendengar begitu ya. Jadi kalau dipastikan sudah gabung ngaji dan terdaftar sebagai siswa di sana, insya Allah bisa bergabung sebagai anggota di KSPPS UBS begitu. Kalaupun sekarang ini sudah mulai mengaji, bergabung atau menjadi mustami, maka pastikan Bapak sudah mengazamkan diri untuk sebagai siswa begitu, mendaftar sebagai siswa. Kemudian, ini Pak Wagio baru menulis. Ya, nunggu ya. Saya di Plumbungan, Pak. Saya ngaji di Karangmalang 3. Oh, alhamdulillah. Ya, Pak, Karangmalang 3. Hari apa? Hafal? Kalau Karangmalang hafal ya. Kalau dulu yang ada layanan kas itu kita itu di Karangmalang 1. Kemudian kalau yang terdekat mungkin bisa ke Kedawung atau ke Sragen Kota. Gitu. Paling dekat ini kalau Kedawung berapa kilo atau berapa menit dari Karangmalang 3? Kedawung kita banyak Pak Rudi, ada yang di Kedawung di kecamatan itu. Kedawung 2. Iya, mungkin paling dekat ke situ. Kemudian kalau Kedawung kita juga ada yang di Pengkok di Celep itu. Ya. Ya. Begitu Pak Wagio, atau saat ini langsung saja telepon di 0271652444 ya. 0271652444. Nanti akan ada saudara kita dari petugas KSPPS menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, menjawab pertanyaan Anda terkait dengan mungkin di dekat Karangmalang. Jadi Pak Wagio nanti menyesuaikan hari apa layanan UBS ada di wilayah yang dekat dengan Bapak, atau mungkin kalau di Karangmalang 3, tapi pasti ya ini Karangmalang 3 tidak ada ya, belum ada. Kalau Karangmalang 3 belum ada. Oh, belum ya, gitu. Pantesan ini Bapak mau ke sana ya. Ya. Baik, kita masih nantikan untuk yang ingin bertanya terkait dengan tadi bahasan akad ijaroh. Tapi selain itu pertanyaan-pertanyaan yang lain pun juga dibuka bagi Anda yang ingin bertanya dari produk atau mungkin kalaupun ada satu keluhan dan lain sebagainya. Mungkin selama ini menggunakan UBS ini ada UBS Mobile ya. Jadi Anda bisa menggunakan fasilitas UBS Mobile itu seperti internet banking ya sebenarnya, hampir seperti internet banking ya. Mobile banking Pak Rudi. UBS Mobile ya, UBS Mobile. Ya. Dan itu di sana Anda bisa bertransaksi, mungkin saat ini pulsa Anda habis, Anda bisa mengisi melalui layanan UBS Mobile.
selama saldo Anda mencukupi itu ya. Terus kemudian yang kedua, Anda bisa membayar tagihan listrik bisa ya? Bisa. Token ya, bisa token ya. Kalau tagihan listrik bisa ya? Bisa. Tagihan listrik, kemudian PDAM ada? PDAM bisa juga. Terus kemudian mau transfer keluar pun juga bisa. Iya. Jadi kalau Anda kebetulan saat ini kerjasama kita dengan BSI ya, BSI, dan itu pun maka bagi Anda yang bertransaksi dengan kalau sesama antar pemilik rekening UB itu tidak terkena cas ya. Dan kalau dari luar misalnya BSI ke rekening kita itu juga free ya. Kalau dari BSI ke rekening UB gratis. Gratis ya. BSI ya. Iya. Tapi kalau kebalikannya, kalau UB ke BSI kena 2,5 begitu ya. Maka bagi Anda sekarang ini bisa lebih bebas ya, karena mungkin Anda saat ini memiliki beberapa saldo yang ada di UBS Syariah begitu. Sementara di rekening luar Anda hanya memiliki rekening bank konven. Nah, itu ketika Anda memiliki bank konven yang notabene anggap sajalah di sana hanya ada sisa yang tidak bisa diambil ya, mungkin hanya tinggal 50.000 begitu, nggak bisa diambil begitu. Memang sebaiknya sebagai Muslim maka Anda tidak menggunakan layanan konvensional untuk transaksi, tapi hanya untuk dana yang lewat langsung diambil begitu. Maka Anda bisa menggunakan transfer dari layanan rekeningnya UBS, transfer ke rekening konven tadi, kemudian ambil di ATM begitu. Ini ketika Anda mungkin mau kemana-mana tidak masalah begitu. Tapi yang penting saldo ini bisa mencukupi untuk mentransfer, dan rata-rata hanya 2.500 ya, transfer kemanapun ya, begitu. Ya, kita masih nantikan bagi Anda yang mungkin bertanya tentang KSPPS UBS ini, apapun permasalahannya, mungkin di saat ini hari demi hari atau setiap harinya itu apakah selalu ada penambahan anggota? Ya, untuk anggota tiap hari tambah Pak Rudi. Oh, tambah. Ya, karena kan kita buka layanan itu di beberapa cabang, cabang MTA. Artinya kita nunut di cabang-cabang itu, sudah ada gedung, kita tinggal melakukan pelayanan di cabang-cabang yang sudah ada itu. Biasanya sesuai dengan hari kajian. Otomatis nanti anggota itu sudah tahu, oh temennya ikut UB, kemudian ada keunggulan yang disampaikan Mas Rudi tadi, ada UBS mobil yang bisa dipakai untuk transfer, dipakai untuk beli data bengkel dan sebagainya, untuk top up Shopee dan sebagainya. Itu kemudian banyak yang tertarik sehingga ikut-ikutan kemudian masuk menjadi anggota baru. Dan ini tiap hari formulir untuk pendaftaran itu selalu ada, selalu ada tambahan-tambahan terus nih. Ya. Begitu, maka jangan lewatkan begitu saja, karena ini KSPPS atau koperasi ini milik kita, maka kita wajib pula yang menguatkannya, mendukungnya begitu. Anda di akhir suara kita pada para pemirsa untuk disampaikan, silakan. Kalau saya hanya mengulangi sedikit aja Pak Rudi, jadi memang UBS Mobile itu salah satu produk unggulan kami, yang itu basisnya kan memang aplikasi. Jadi saya kira UBS Mobile itu cukup membantu kepada anggota. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh anggota kami yang sudah punya terutama rekening simpanan di UBS, nanti sekalian bisa aktivasi UBS Mobile ini. Jadi jangan hanya berhenti di rekening yang transaksinya masih konvensional. Jadi sekarang kita harus mulai merubah mindset. Jadi setiap transaksi dengan UBS itu tidak harus dengan ketemu petugas, tidak harus dengan datang ke kantor gitu.
Makanya dengan UBS Mobile ini nanti harapan kami anggota itu bisa transaksi secara mandiri Pak Rudi. Tidak harus ketemu, tidak harus ke kantor gitu. Saya kira manfaatnya cukup banyak yang tadi sudah disampaikan Mas Rudi. Termasuk di sana juga bisa mungkin anggota kami banyak juga yang bisnisnya itu di dunia online gitu loh. Di sana ada fasilitas untuk top up ke saldo ke beberapa dompet digital, e-wallet itu. Seperti di Dana, Link Aja, di ShopeePay, di Oppo dan sebagainya. Saya kira itu cukup membantu. Kemudian tadi juga disampaikan minimal bisa untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan anggota keluarganya. Jadi ketika butuh pulsa, kuota, pulsa listrik itu tidak perlu harus ke counter. Cukup dengan UBS Mobile itu. Ya, Pak Mis ada tambahan? Saya tambahkan untuk di UBS juga sudah ada nomor call center, ya bisa di WA, bisa ditelepon. Mungkin bagi yang belum punya nanti bisa dicatat ya. Untuk nomor call center UBS yang tadi line telepon kan 0271 652 444. Ya ini yang untuk call center nomornya adalah 0813 8234 2344. Saya ulangi 0813 8234 2344. Ini adalah nomor call center dari UBS. Ya, kemudian untuk ijarah tadi, kadang dari banyak warga umum itu menanyakan ya, bedanya apa syariah karo sama konvensional. Ya saya jelaskan sedikit, kalau yang namanya anggota itu mau nyewa nggak punya duit, punya uang, kemudian pinjam ke lembaga, pinjam uang, kemudian dipakai untuk nyewa, maka lembaga itu meminjamkan uang ke anggota, kemudian anggota mengembalikan ke lembaga dengan tambahan itu jelas riba. Ya, yang kita pakai untuk layanan ijarah ini adalah kita menyewa dulu rumah yang mau disewa anggota. Jadi kita membayar dulu sewanya rumah itu, kemudian sudah menjadi milik kita atau sudah kita sewa, baru nanti kita sewakan ke anggota. Otomatis anggota itu tidak meminjam uang, sehingga nanti tidak pinjam uang mengembalikan uang dengan tambahan. Jadi kita menyewa rumah kemudian kita sewakan, dan otomatis karena kita nyewanya misalnya 6 juta, otomatis nggak mungkin kita sewakan 6 juta ke anggota. Ya tentu ada sedikit tambahan yang disepakati antara anggota dan lembaga. Jadi kesepakatan tadi saya UB nyewa ke rumahnya 6 juta, kemudian kita sewakan ke anggota sesuai kesepakatan adalah 6.500.000 ya, selama setahun. Nah, sehingga nanti ya anggota tidak menerima uang, tidak pinjam uang ke lembaga dan tidak mengembalikan uang ke lembaga dengan tambahan yang nanti bisa menyebabkan menjadi riba. Seperti itu Mas Rudi. Ya, terima kasih Pak Miswanto, Pak Nurul Khalis atas kehadirannya dan pencerahannya tentang UB Syariah. Jadi bagi Anda yang bertanya, kalaupun mau telepon, sepertinya pulsanya habis tapi masih bisa WA, maka silahkan hubungi di 0813 8234 2344 ya, 0813 8234 2344. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.